Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون Ayuhan nas, alaikum bitaqwallah bimtithali awamiri wajtinabi an jami'i nawahi. Segenap muslimin, marilah kita semuanya bertakwa kepada Allah. Berhati-hati, jangan sampai kita ini melanggar aturan Allah. Kenapa? Karena kalau kita melanggar aturan Allah, Allah menyiksa. Kalau Allah menyiksa, tidak ada yang bisa menolak, meringankan pun tidak bisa. Dan kehidupan setelah yang kita ini semuanya jadi tanda kekuasaan Allah. Jangan enak-enak karena masih seger, masih sehat, ya masih. Kenapa? Kebetulan saya nanti baru pulang mensolatkan saudara kita Pak Abdul Wahid yang meninggal tadi malam, ya. Cuma saya tidak ikut ke pemakaman. Saya cuma mensalatkan sana, mendoakan, kemudian menasihati keluarganya sebentar, lalu ke sini untuk melanjutkan kajian kita di sini, tabligh kita di sini, dakwah kita di sini. Sementara di sana diwakili oleh, saya minta Ustaz Abdullah dan lain-lainnya mewakili mendoakan di kuburan. Maksud saya menyampaikan itulah kematian itu datang sewaktu-waktu. Orang yang sakit beberapa lama seperti Pak Abdul Wahid ini pantas meninggal. Orang yang kelihatan sehat, segar bugar meninggal tiba-tiba, ya pantas. Itu teman kita, saudara kita, kenalan saya, Ketua MUI Kota Surakarta, sudah datang ke pondok. Bulan depan kita insya Allah ketemu lagi di sini, ya. Kira-kira 6 hari sebelum waktunya itu, sebelum waktunya ketemu lagi di Ma'had Solo sana. Tidur habis zuhur, waktu sholat asar dibangunkan sudah tidak ada. Tidur, tidak bangun lagi. Pantas. Allah itu mengambil kita semua. Demikian juga kita. Dulunya sehat, segar, bugar.
enom. Suwe-suwe ya tambah tua. Ya yen wit asem tambah tua galihe saya atos. Menungso. Ora nek tambah kuwe tambah rasa tambah atos tambah lemes. Ini kita semuanya sekarang yang duduk di kursi berapa orang ya bertambah. Dulu juga muda, dokter saya juga dulu ganteng banget juga. Kata ibu saya. Ya, gitu. Sekarang sudah tua tidak lagi begitu. Semua kita mengalami begitu. Sedikit setapak demi setapak. Sampai pada waktu kita, ajal kita masing-masing. Karena itu ayo. Karena kita tidak tahu kapan kita ini ajal. Padahal di satu hadis dikatakan, untuk setiap orang itu, Allah Ta'ala menentukan juga satu waktu orang yang beriman. Yang dia itu apa saja yang dia minta diberi. Cuma kita tidak tahu kapan itu. Nah karena itu, kalau kita ini sholat, lebih berdoa pada Allah, lebih-lebih sedang sholat, ayo gunakan itu seperti di satu hadis yang lain juga dikatakan. Perlakukanlah sholat itu dan lakukanlah, kerjakan sholat itu dengan perasaan seolah-olah itu waktu akhir pertemuan kamu dengan Allah Ta'ala. Bariki gak sholat mana lawakmu. Terus kira-kira kepengen gak sholatnya diterima? Kan begitu. Tentunya kepengen ya. Padahal al-amal bi khawatimha. Innal amal bi khawatimha. Amalan-amalan itu dinilai dengan penutupannya. Artinya sholat kamu diterima, dinilai oleh Allah berdasarkan akhir sholat kamu masing-masing. Awalnya ke api, terus lama-lama roda api, lama-lama api, terus kesuwen kekeselan roda sudah api. Misalnya begitu Allah ya Fat. Yang dinilai ya pas roda sudah api, tapi masih api, saya tetap api. Nah sekarang kalau akhirnya dengan kejelekan, di satu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang mengatakan mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hadisnya siapa? Panjang, dihafalkan oleh anak-anak. Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor yang keempat. Saya baca yang saya perlukan untuk pagi hari saja. Sabda Rasulullah, inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nari fayadkhula. Sesungguhnya salah seorang di antara kamu itu beramal dengan amalannya ahli jannah, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan jannah itu kecuali hanya satu dhira' saja, satu hasta saja. Tetapi kitab catatan amal itu mendahului dia. Lalu dia mengakhiri amalannya dengan amalannya ahli neraka, sehingga dia masuk tercampak ke dalamnya. Rugi. Maka kita perlu menjaga dan memohon pertolongan kepada Allah agar amalan kita itu, hidup kita ini kita akhiri dengan amalan yang baik. Maka kalau amalan yang baik, kalau sholatnya khusyuk, ini lebih khusyuk, paling khusyuk, kemudian meninggal, ya yang paling khusyuk itu yang dinilai. Kalau dengan angka gitu, nilai gitu misalnya, sholatnya nilainya pernah 60, 70, 50, 80, 70, 80, tinggal akhirnya berapa? Akhirnya 85, nilainya 85. Kalau akhirnya nilainya jeblok 41, waduh, sudah, ya 41 itu ya. Itu macam begitu. Sehingga apapun juga yang kita lakukan waktu kita sholat, kita berdoa, ingatlah seolah-olah kamu habis itu tidak ada kesempatan untuk melakukan kebaikan itu lagi. Tutup dengan sebaik-baiknya. Jangan tertipu oleh dunia. Sebab dunia ini menipu. Ada orang tertipu urusan dunia, pesen makanan, atau pesen barang, gitu ya.
cepak nih ngoyo-yo, tiba-tiba mak plung, barang dibawa pergi, duit tidak dibayar. Kan kadang-kadang terjadi begitu. Lalu apa jalan keluarnya? Ya makanya kamu berhati-hati. Apalagi wong pesen akeh wae durung tahu kenal. Apalagi sedang orang yang sudah lama saja bekerja sama, syirkah, ya, satu perusahaan modalnya dari 2 orang atau lebih, ada yang mengerjakan, ada yang memodali ini, ada yang memodali itu dan sebagainya. Apa? Oleh Allah dikatakan wa inna katsirum minal khulafa la yabghi ba'dhum ala ba'd illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang bekerja sama, berserikat, yang mencampurkan harta mereka untuk usaha bersama itu, sungguh sebagiannya itu berbuat melewati batas, dolim atas sebagian yang lain. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tetapi ada sambungan lagi ayat di belakangnya, kalimat di belakangnya. Wa qalilum mahum. Tetapi alangkah sedikitnya orang yang seperti itu. Maka kalau sampean punya usaha apa dipeseni orang, yo ojo terus terlalu cepat berbunga-bunga dulu hatinya. Untung besar saya ini nanti dulu. Diperiksa dulu bener atau tidak. Sing periksa, sing pesen mau ki menungso apa jin? Kok jin anak periksa ya jin, bangsane jin. Pesen dilayani ternyata tidak muncul. Untung kalau cuma tidak muncul. Kalau tidak muncul sambil membawa barang pesanannya, kan rugi sampai. Nah itu macam begitu. Berhati-hati. Karena dunia ini memang banyak yang menipu, ayuhan nas. Bukan berarti kita harus curiga pada setiap orang, tidak. Tapi kalau orang itu belum pernah dikenal sama sekali, kenalannya baru sekarang, kenalkan saya mau pesan begini, begitu, kok tidak dipercaya. Sebaliknya, kalau kepada orang yang baru kenal saja, tidak tahu rumahnya mana, alamatnya mana, bentuk rupanya seperti apa, bisa percaya penuh, ya, memberikan pesan iya kan saja karena mengharapkan keuntungan dunia dan kemudian tertipu. Nah sekarang kita harus membandingkan. Lalu bagaimana dengan urusan akhirat? Anda biarkan saja Anda tertipu oleh manusia atau tertipu oleh syaitan yang tidak nampak. Dijanjikan seolah-olah ini akan baik, akan begini, akan begitu, kemudian menipu, bikin rugi. Nah, apalagi kalau penipuannya adalah untuk urusan akhirat. Kalau kamu begini begitu nanti di akhirat kamu selamat. Atau inilah kamu urusi dulu, sementara peraih dulu dari urusan akhirat. Dan kemudian bagaimana kalau ternyata itu akhir hidup Anda? Na'udzubillah min syarri dzalik. Karena itu berhati-hatilah. Jangan kita membiarkan satu saat sekecil apapun dalam hidup kita ini tertipu oleh dunia ini. Fokus kita harus tetap kepada akhirat sana. Apapun juga yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, bahkan waktu kita makan, minum, berpakaian yang kita suka, pakaian yang nyaman ke tubuh, yang elok dipandang mata, dan seterusnya, dan seterusnya. Niatannya adalah untuk mensyukuri nikmat Allah dan mencari karunia Allah dan mencari ridha Allah. Itu yang harus kita pentingkan. Ya kalau tidak, kalau dalam urusan dunia saja kita bisa tertipu, demikian juga dalam urusan akhirat. Ditipu oleh syaitan, menyangka bahwa kelak melakukan begini begitu akan mendapatkan pahala dari Allah. Padahal Allah dan Rasulnya sama sekali tidak pernah menyuruhkan yang seperti itu tadi. Tertipu saja. Atau tertipu oleh dunia karena kepengen mengejar dunia, tambah kekayaan, tambah kekuatan, tambah pengaruh, kemudian mengabaikan aturan-aturan Allah.
mengabaikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya tentu akan menyesali hal itu. Iya, kalau cuma menyesali di dunia karena rugi di dunia. Kalau ternyata menyesalnya di akhir, dan sampai di akhir, oh betapa ruginya kita. Maka Yohanes, kalau dalam usaha-usaha di dunia kita ini perlu berhati-hati agar tidak tertipu. Begitu juga dengan urusan akhirat. Nomor satu, jangan sampai tujuan akhirat itu tertipu, terabaikan dengan sebab urusan dunia. Sibuk mengurusi dunia sehingga lupa untuk mencari keselamatan kemuliaan di akhirat. Atau tertipunya menyangka dengan menjalankan sesuatu akan mendapatkan pahala kemuliaan di akhirat sana. Padahal sebenarnya sama sekali tidak ada. Kenapa? Karena yang disuruhkan, yang dikerjakan tadi bukan yang disuruhkan oleh Allah, bukan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perlu kita camkan, perlu kita perbaiki yang demikian. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang tertipu untuk urusan-urusan seperti itu. Kemudian Yohanes, di samping itu juga kadang-kadang kita tertipu oleh urusan dunia karena mengejar kepentingan dunia, biar dapat keuntungan, biar dagangannya laris, biar lebih sehat, biar lebih ini, lebih itu dan sebagainya. Lalu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kan sebagian dari contohnya, sebagian mereka yang berdagang punya dagangan dilalah kok numpuk akeh, entah konveksi ya, terlanjur bikin baju komis kah, baju apa, atau celana misalnya begitu, atau karena keliru keluraan disangka ini musim barang seperti itu laku, ternyata kadung beli banyak, ternyata peminatnya kurang, atau entah salah pesan, yang dipesan mestinya barang yang begini, yang dia terima ternyata lain, barang tidak yang seperti dia sangka dia pesan karena salah tulis barangnya kayak. Sementara di sana juga ada orang berjualan, bahkan mungkin saudaranya sesama Islam. Lalu bagaimana caranya daripada sama begini? Udah, sana jual berat, sana jual 10.000. Saya jual 8.000. Ayo terus, biar semuanya beli ke sini. Biar tidak beli ke sana saja. 10.000. Saya jual 8.000. Padahal kalau tidak, karena ada tetangganya menjual 10.000, dia tidak akan pernah jual 8.000. Mungkin 12.000 dia jual. Tapi kalau ada tujuan biar dia tidak bisa dagang, saya lagi sulit-sulit, dia datang sini ganggu lagi. Jual dengan harga yang lebih murah dari punya saya. Biar saya gitu. Sama. Tatkala kita berbuat seperti itu, hendaknya kita ingat, apa niatan kamu? Saudara kamu punya dagangan lebih murah, kamu lebih suka menyaingi dia daripada ngurusi dagangan kamu. Rugi tidak apa-apa, asal punya dia, amblek dulu, mati dulu. Habis begitu nanti saya jual dengan harga yang tinggi lagi, sehingga saya dapat kembali keuntungan kembali. Kamu jual 8.000, punya saya tak jual 7.000 atau 6.000. Laris manis misalnya. Kamu jual 6.000, punya saya tak jual 5.000 atau 4.000. Laris manis. Yang di sana mati. Sesudah mati tidak laku ganti, gini dinaikkan lagi jadi 15.000, 16.000 kalau perlu lebih lagi. Sikap seperti itu bukan sikap orang yang beriman yang baik. Ya. Nomor satu itu diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yabi'u ala bai'i akhihi. Tidak boleh dia menjual barang niatnya menyaingi untuk mematikan usaha saudaranya sesama Islam. Tidak boleh. Haram itu dia lakukan. Apalagi dengan niatannya tadi, niatannya bukan untuk mencari bekal untuk beribadah pada Allah, tapi niatannya adalah untuk mematikan, mengganggu usaha saudaranya. Padahal kalau dia membantu, bukan malah mengganggu. Innallaha fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi.
Sesungguhnya Allah itu berada dalam posisi menolong seseorang hamba tatkala hamba itu tadi dalam keadaan menolong saudaranya. Itu macam begitu. Tidak malah mengganggu usaha saudara. Kalau kita melakukan yang demikian itu ayuhan nas, maka kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Lalu kenapa kok bisa begitu? Seperti saya katakan tadi pada prinsipnya, kalau orang itu tadi tergelincir, tertipu oleh kehidupan dunia maupun penghidupan dunia, entah karena mikiri keuntungan material, entah karena dibisiki orang-orang lain untuk melakukan hal yang tidak baik. Padahal tatkala dia melakukan segala sesuatu dengan kebaikan, maka tidak nanti Allah itu akan menghilangkan bagian dia. Entah apakah itu soal pekerjaan, soal pertanian, soal perdagangan, soal perburuan dan sebagainya dan sebagainya. Tatkala seseorang itu berusaha mendapatkan kebaikan, memohon pertolongan kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya. Tetapi sebaliknya tatkala dia melakukan kejelekan-kejelekan, sama sekecil apapun juga dia akan menerima balasannya. Man amila solehan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa melakukan amal soleh, maka itu untuk diri dia sendiri. Keuntungan, kebaikan diri dia sendiri. Sebaliknya, orang yang melakukan kejelekan, maka itu juga atas tanggungan dia, atas tanggungan dirinya. Kejelekan itu akan menimpa dia, menimpa dirinya, atau siapa saja yang berpihak kepadanya. Itu yang perlu dipahami. Jadi jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Atau kadang-kadang ayuhannas, ada orang tatkala dihadapkan pada kebaikan itu berpaling. Kenapa? Karena ini waktunya sangat penting. Kalau zaman dahulu kebanyakan waktu sore, waktu asar itu bubarannya pasar. Bubarannya pasar, dia kepengen dagangannya secara laku, padahal tidak laku-laku. Lalu dia mengatakan, wallahi barang ini saya beli dengan harga Rp8.000. Sekarang saya banting harga, saya jual hanya dengan Rp6.000. Di luar dijual Rp100.000. Dia mengatakan begitu. Tujuannya adalah biar itu laris, segera terbeli. Dan betul mungkin laris manis. Akan tapi dia bersumpah, tapi dengan sumpah yang bohong. Ditipu dia oleh kehidupan dan penghidupan dunia ini, menyangka akan mendapatkan harta yang lebih banyak dengan sebab itu. Padahal kalau dia kelihatan mempunyai harta yang banyak, hartanya itu tidak barokah, tidak membawa kepada kemuliaan, tapi justru membawa kepada kecelakaan, kebinasaan, kehinaan. Itu macam begitu. Jadi jangan sampai kita lakukan begitu. Kita menjual barang niatannya supaya orang lain rugi. Tidak. Orang Islam tidak diajari yang sedemikian itu tadi. Atau bukan begitu. Berdagang. Kok delalah. Biasanya awan-awan sepi. Setelah kebetulan hari Jumat, pembelinya banyak. Oroto. Padahal ini sudah waktunya Jumat. Apalagi dari kejauhan sudah mulai ada orang membaca adzan. Tidak tahu adzan daerah mana. Mungkin adzan di daerah Nusa Tenggara Barat, apa Maluku, apa bagaimana gitu ya. Sudah. Tapi kalau seseorang yang tertipu oleh dunia, ya dia mementingkan itu. Mementingkan urusan dunia itu tadi. Apa itu? Dagangannya dilanjutkan. Padahal Allah dengan tegas menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Bersegeralah menuju kepada ibadah Jumat dan tinggalkan semua usaha untuk mendapatkan keuntungan material tadi. Itu macam begitu. Mendahulukan ibadahnya, sholatnya daripada yang lain. Lalu bagaimana kalau kemudian ada yang berpikir justru terbalik? Pengajian kok diadakan setiap Ahad kedua.
Padahal ada 2 itu di tempat saya itu paling banyaknya pembeli, paling larisnya dagangan gitu. Ya itu sama saja diuji oleh Allah Ta'ala. Bukan cuma itu, maksudnya bukan cuma pengajian. Kadang-kadang juga dengan sholat Jumatnya. Nah ini jam 11 ini rame-ramenya orang beli kok. Suruh segera ke masjid. Biar tidak telat. Karena 11:30 kurang 5 sudah masuk zuhur misalnya begitu. Nah, dia diuji sebenarnya difitnah dengan begitu. Kalau dia tidak terfitnah, maka dia akan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Menuju kepada ibadah Jumat. Tetapi kalau dia kena fitnah, ya tentu saja mencari alasan untuk membenarkan perbuatan dia yang menyimpang dari tuntunan itu tadi. Nah, ini diperlukan kefahaman kita, diperlukan kerjasama di antara kita ini. Orang yang tahu hendaknya memberitahu yang tidak tahu. Orang yang kuat menolong dan memberitahu pada yang lemah. Itu macam itu. Sebaliknya, kalau ada orang yang mengganggu, memberikan keterangan yang tidak sebenarnya, diingatkan, disadarkan. Jangan, tidak boleh melakukan yang demikian. Itu macam itu. Artinya semua terpulang kepada orang yang melakukannya. Mau baikkah dia ataukah tidak? Mau baik, ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu macam itu. Jangan mikirlah ngaji sebulan sekali, apalagi ahad, dia tidak terlalu penting lah. Kan yang penting waktu-waktu yang lainnya itu. Orang yang seperti itu sebenarnya dia tidak menyadari. Sedikit demi sedikit sudah mulai syaitan membisikkan tidak di telinganya, dalam hatinya. Nah, tempuhlah ini lebih baik. Tempuhlah itu masih lebih diperizinkan. Tidak tahu bahwa di belakang itu nanti akan ada akibat yang besar. Sedang Allah Ta'ala sudah memberitahukan misalnya dalam soal ibadah Jumat gitu ya. Para malaikat nunggu di pintu-pintu masjid itu mencatat siapa yang datang. Pertama, siapa, dua, siapa, dan seterusnya. Sampai nanti khotib Jumat datang, lalu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kitab catatan itu ditutup. Terus, ya yang sesudahnya sholat Jumat. Ya, yang datang sesudah itu makmum sholat Jumat ya sah sholatnya. Akan tetapi tidak ada fadilah, tidak ada keutamaan dari dia berada di masjidnya tadi. Berbeda dengan yang niatannya tulus mencari ridha Allah dan pelaksanaannya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu macam begitu tadi. Jadi perlu diperhatikan ya. Kita beramal semua ini hendaknya kita lihat, kita perhatikan apakah betul sudah ikhlas karena Allah. Menjalankan semua kewajiban kita ini. Menjalankan semua amalan kita yang kemudian menjadi kewajiban buat kita. Apa itu? Mengajak manusia pada kebaikan, maka kita juga harus menjalani kebaikan tersebut. Katakanlah orang jualan pakai pikulan. Yang dipikul kurma 10 kilo, 20 kilo, wah meyek. Kalau dagangannya ini formanya itu laku, dia jadi enteng kan. Kalau dibantu oleh orang sehingga ini laku, orang tadi juga membantu dia meringankan beban dia. Begitu dan seterusnya. Itu makanya kita ini perlu bekerja sama. Itu macam begitu tadi. Kalau tidak, niscaya kita tidak bisa mendapatkan kebaikan yang lebih tadi. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, untuk pengajian yang cuma sebulan sekali ini ya jangan males, jangan ogah-ogahan. Saya tidak males ogah-ogahan karena ada pengganti. Nah di ahad ini sana, ahad sana, di rumah juga begitu dan seterusnya gitu ya, bikin alasan. Ayuhan nas, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, yang penting bukan alasannya. Kita membuat alasan seperti apapun juga, Allah tidak akan lalai dari sana. Allah justru akan memeriksa, betul enggak dia itu pamer ini, pamer itu. Digunakan untuk apa dia? Supaya lebih dekat, lebih banyak beribadahnya kepada Allah. Apa betul seperti itu?
nanti Allah akan menunjukkannya. Ini loh yang kamu baca, ini loh bagiannya. Bahkan orang-orang yang melakukan kejelekan lewat persiapan-persiapan tadi juga akan. Akhirnya kata orang, kamu akan mengalami penderitaan yang besar karena membikin peraturan dalam al-Islam ini. Karena kamu menipu banyak orang untuk mengikuti apa yang kamu sampaikan tadi. Walaupun kamu merasa, salah paham saya dari ini. Salah paham, perbaikannya harus lebih intensif. Karena itu lebih diperlukan daripada menyampaikan. Menyampaikan sudah baik. Akan tapi kalau ada kesalahan ini lebih berat dari itu. Seolah-olah tidak menyampaikan sama sekali, malah melakukan perbuatan dosa. Itu macam begitu. Jadi camkanlah hal ini, ayuhan nas, jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai, yang tidak memahami apa yang terjadi di sesuatu yang kita kerjakan. Demikian juga misalnya, hendaknya kita menghindarkan anak-anak kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh atau bahkan lebih sederhana lagi, yang tidak jelas asal-usulnya. Jangan. Kalau ada hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai pada suatu kaum, maka dia itu termasuk golongannya itu. Sehingga kalau ada dari kalangan muslimin, apalagi kalau dari kalangan kita sendiri, ada yang melakukan perbuatan yang tidak baik karena alpanya, karena tidak senonohnya, karena dan seterusnya. Hendaknya kita berusaha untuk mengingatkannya. Jangan dibiarkan begitu saja. Kasihan saudara kita kok tidak mendapatkan kebaikan dengan kehadiran kita. Dan kita sendiri kasihan diri kita kalau kita tidak melakukan kebaikan padahal dia ada kesempatan untuk itu. Itu macam dimanfaatkan tenaganya, waktunya, pikirannya dan sebagainya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jangan malah kita berlalai-lalai karenanya. Demikian juga perkara yang lainnya yang perkara-perkara yang sebenarnya merupakan kebaikan, akan tetapi sebagian orang tidak memperhatikannya. Apa itu? Tentang memakmurkan masjid. Karena memakmurkan masjid itu nanti akan menjadi penerang, jadi sinar yang akan memberikan penerangan pada dia di hari kiamat nanti. Sehingga terang benderang, tidak ada sesuatu yang perlu dipertanyakan lagi. Di samping itu, demikian juga keberadaan saudara kita yang bersama-sama kita menjalankan kebaikan itu. Tatkala satu kebaikan dimunculkan di tengah-tengah itu, maka semua akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan barokah dari Allah. Sebaliknya, tatkala yang dipersiapkan itu sesuatu yang khabith, yang jijik, yang mungkar, yang melawan kebaikan, dalil-dalil dari Allah dan Rasulullah SAW, maka itu juga akan begitu, sama saja. Intinya seperti saya katakan tadi, manusia itu berharap masuk jannah dan ditunjukkan kepadanya itu jannah, dan ditunjukkan pada akhir hayatnya apa yang dia lakukan. Sebagaimana yang maksiat juga begitu. Orang berlaku maksiat, ini akibatnya akan masuk ke dalam neraka. Digambarkan kepada mereka itu loh, mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dibakar, tubuh mereka rontok, tubuh mereka menyala sama sekali. Kemudian akhirnya rontok, dihidupkan lagi, begitu dan seterusnya dan seterusnya. Maka hindarilah perbuatan-perbuatan yang menyebabkan siksa seperti itu. Nah, si orang yang bertablik tadi benar mengatakan, au kama qala itu misalnya itu. Ya, itulah yang terjadi. Tidak menjadikan seolah-olah apa yang dia ucapkan itu perkataan Allah atau Rasulnya, atau seolah-olah apa yang dia ucapkan tadi adalah sesuatu yang merupakan keputusan para ulama. Tidak, tapi dijawab apa adanya bahwa ini loh yang terjadi. Orang dilarang melakukan perbuatan sesuatu yang haram, tapi mengartikannya itu bukan haram, itu hanya makruh saja, misalnya begitu. Nah, orang-orang seperti kita yang memahami wajib mengingatkan, wajib memberi
diberitahukan. Yang itu tidak akan bermanfaat kecuali kepada atau untuk orang-orang yang ingat kepada Allah, yang takut kepada Allah dan memperbaiki dirinya. Jadi mungkin terlanjur mengucapkan sesuatu yang tidak tepat, dosa ya, akan tetapi diampunkan oleh Allah Ta'ala dengan sebab dia melakukannya tidak secara sengaja. Dia sudah berusaha untuk memahami kalimat itu menurut apa yang tertera dalam kitab hadis misalnya macam itu. Demikian juga dengan perkara-perkara yang lainnya. Jadi kita perlu mempelajari, kita supaya memahami bagaimana aturan pemberian pahala dari Allah Ta'ala kepada para hambanya ini. Nah, sekarang anak-anak kita, apakah mereka menjadi orang-orang yang aktif berkegiatan di masjid? Atau kembali pada contoh yang saya berikan tadi, apakah tertipu oleh dunia ini sehingga mengejar dunia? Ada yang tertipu oleh dunia, waktunya beribadah malah dia kepengen cari duit. Sedang Allah menyatakan apabila dipanggil nudia ila shalah yaumil jumu'ah, kamu tinggalkan pekerjaan. Sebaliknya tatkala sudah selesai tidak disuruh berperan panjang-panjang juga oleh Allah. Wa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah kewajiban kamu itu sudah kamu selesaikan untuk salat tadi, ya kalian pergi kemana kalian mau di muka bumi ini untuk mencari karunia Allah. Kerja cari duit boleh, tetapi tetap dengan tujuan bahwa mencarinya duit itu bukan untuk mencari kesenangan di dunia, kebanggaan, keceriaan di dunianya, kebahagiaan di dunia, bukan, tetapi untuk bekal beribadah kepada Allah. Lagi-lagi juga untuk kepentingan akhirat bagi dirinya sendiri. Ya kalau sudah begitu, ya kemana lagi kita mau berpihak? Kalau tidak, harus berpikir ke sana. Sehingga pikiran kita ini semuanya adalah pikiran untuk mencari keuntungan di akhirat. Bukan pikiran untuk mendapatkan kemudahan di dunia ini, apalagi dengan merugikan pihak lain. Seperti tadi, jualan sana menjual, jual lebih bagus. Bukan karena untuk memudahkan orang, biar orang dapat bahan yang murah, bisa terbeli. Tapi semata-mata untuk mengganggu pedagang yang lainnya, biar bingung, tidak bisa menjual barangnya karena nilainya lebih tinggi misalnya. Tidak, sama sekali tidak ada niatan-niatan dunia yang seperti itu, yang kotor-kotor macam itu. Ya, cara berpikirnya ialah bagaimana kita mendapatkan keutamaan, kelebihan dari kebaikan-kebaikan yang biasa, semakin meningkat, semakin bertambah. Itu macam itu. Apa saja yang dilakukan. Sebagaimana juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, orang beriman itu seperti emas. Kata beliau, ajaban ri amril mu'mini, fa inna amrahu kullahu lahu. Takjub saya ini, gawok penjenengan ingsun iki. Dengan keadaan orang beriman, kalawan kahanane wong kang iman. Sebab apa? Orang beriman itu tatkala dia itu mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Maka jadinya lebih baik buat dia dari sebelumnya. Tatkala dia kena musibah, dia bersabar. Jadinya lebih baik juga daripada yang sebelumnya. Subhanallah. Sehingga diumpamakan oleh Rasulullah seperti sebentuk emas. Emas, cincin emas. Kalau emas itu atau kalung emas, entah gelang emas, kalau ditempelkan padanya intan, apalagi berlian yang berkilo-kilo, tambah elok dia. Atau emas dari giwang, dari cincin, apa gelang, dia tidak diberi tambahan intan atau berlian, enggak, malah dibakar.
Kalau di tempat saya sekolah, pembakarnya namanya pembakar Bunsen, penemunya. Jadi biasanya nyembur, menyala biru. Itu sangat panas. Lebih panas dari kompor yang berwarna merah. Jadi disemburkan. Emas disembur dengan tadi, pembakar Bunsen tadi. Dia tidak kalau dibelek, jadi belang hitam, dah. Tidak ada. Yang ada juga dia lebih berkilau-kilauan. Kenapa? Karena kotor-kotoran yang menempel pada dia dibakar, hilang, musnah, berkeping-keping dengan sebab api yang mengenai tadi. Sedangkan emasnya tetap dia tidak berubah, malah semakin berkilau, semakin baik. Itu gambaran dari Rasulullah SAW tentang keadaan orang yang beriman itu. Ajaban li amril mu'mini li annam amrahu kullahu lahu. Urusannya semuanya menguntungkan dia. Diberi musibah, dia sabar tambah baik. Diberi kebaikan, dia tambah sabar, dia tambah baik, tambah elok juga. Itu macam. Diberi harta, dia tambah baik. Diberi kemiskinan, kurang harta, dia juga tetap tambah baik. Tidak menjadi jelek karena tidak ada pengaruhnya dengan sikap, perbuatan, omongan manusia. Itu macam begitu. Ayuhan nas, demikian juga untuk perkara-perkara yang lainnya. Kebaikan-kebaikan itu, jadi ya, maka jangan sampai anak-anak kita dan diri-diri kita sendiri itu lalai dari sana. Ada masjid segede ini. Nanti jangan-jangan mudah-mudahan tidak terjadi ya. Waktu sholat maghrib, apalagi sholat subuh, makmumnya cuma 5 butir, 5 orang saja. Gede ini sakmini. Apa iya toh berani sing iso-iso ini masjid itu. Misalnya begitu. Jangan sampai terjadi kita berada di kesempatan yang sangat menguntungkan kita. Sebab apa? Kalau orang datang ke masjid, kalau dia sholat berjamaah di sana, sholatnya itu mendapatkan pahala 25 kali derajat. 25 derajat, 25 kali. Sebagian riwayat malah 27 kali. Macam itu. Kalau ada sesuatu yang kurang, entah pada rukuknya atau sujudnya atau zikirnya, dia bebas, imamnya yang nanggung kekurangannya. Karena al-imam dhamin, imam itu bor. Fa'in ahsana falahu walahu. Jika dia berbuat baik, membaguskan sholatnya, maka untuk dia dan untuk mereka para makmumnya. Wa in asa'a, dan dia jika membuat jelek, sholatnya tidak khusyuk, tidak tenang, ya, maka fa alaihi wala alaihi. Maka itu atas tanggungan dia si imam tadi dan bukan atas tanggungan mereka para makmum. Beruntung kalau begitu orang sholat berjamaah di masjid. Sudah mesti dapat pahala paling tidak 25 kali, 25 derajat dibandingkan dengan pahala orang yang lainnya. Betul? Sudah macam begitu, ada kejelekannya ditanggung lagi oleh imamnya. Karena apa? Imamnya itu kalau ada kejelekan, keburukan, kekurangan, imamnya nanggung, makmumnya tidak. Tapi kalau ada kebaikan, dipakai bersama. Makmum dan imamnya sama-sama mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Nah itulah ayuhan nas yang perlu kita perhatikan. Maka kegiatan-kegiatan anak-anak muda kita, putra-putri kita semuanya, ya kita bimbingkan, kita serukan, kita asuh mereka untuk beribadah ke masjid dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya dalam bentuk rukuk dan sujud dalam sholat saja, akan tapi juga mempelajari din. Kenapa? Karena memahami Al-Quran itu sebenarnya kewajiban kita semuanya. Dan keuntungannya baru membaca Al-Quran saja. Membaca ini 1 huruf itu 10 kebaikan. Man qara al-Qur'ana, barang siapa membaca Al-Quran, fa innalahu likulli harfin, maka untuk dia, untuk tiap-tiap 1 huruf itu 10 hasanat, 10 kebaikan. Kama qala. Jadi membaca 1 huruf itu macam 10 kebaikan. Dan waktu itu Rasulullah SAW mengatakan, wala aqulu alif lam mim harfun,
Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, enggak. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga membaca baru habis ta'awud baca bismillah terus alif lam mim. Berapa kebaikan? 10 kali 3. Alif satu huruf 10 kebaikan. Lam satu huruf 10 kebaikan. Mim satu huruf 10 kebaikan. Alif lam mim 30 kebaikan. Baru membacanya. Apalagi dengan memahami maknanya. Apalagi membaca dengan memahami maknanya. Apalagi nanti yang perlu diamalkan. Sudah barang tentu akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Itu macam begitu. Maka itu perlunya kita memahami. Orang yang punya ilmu mengajarkan kepada yang kurang ilmu atau tidak punya ilmu. Kemudian mereka yang punya ilmu kemudian bersama-sama dengan yang mengajar, dengan temannya yang dipengaruhi dan sebagainya. Dipengaruhi untuk berbuat baik. Mendapatkan belas kasihan dari Allah Ta'ala. Apa ada aturan seindah itu, seelok itu selain dalam al-Islam ini? Tidak. Bahkan untuk ahli kitab pun didoakan dengan doa yang baik supaya mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Macam begitu. Tidak ada yang dimusuhi. Kecuali mereka-mereka yang memang sengaja memusuhi al-Islam dan muslimin bergabung dengan orang-orang yang zalim dan fasik. Itu mendapatkan perlakuan yang berbeda, yang khusus. Nah, jadi ayuhan nas, untuk mendapatkan kebaikan, kalau tadi sudah saya katakan, itu ada waktu-waktu tertentu khusus yang langsung bisa dikabulkan. Maka kita jangan sampai merasa sudah kaya tatkala menghadapi pengajian-pengajian. Saya cukup mengaji di rumah saja. Yang ngajar siapa? Ya, saya pakai buku-buku terjemahan bagus. Jangan. Berisiko. Kita harus bekerja sama sesama kita, sama muslim ini, saling membantu, saling mengingatkan untuk mendapatkan kebaikan. Ada pengajian seperti sekarang ini diusahakan juga didatangi. Jangan nanti mengatakan, itu tidak apa-apa, itu pengajian orangnya terlalu banyak, tidak mungkin bisa menampung pemahaman. Itu adalah pemahaman yang salah. Sebab dia tidak disuruh oleh Allah untuk menilai orang lain. Tapi dia yang akan dihisap oleh Allah. Silakan baca nanti. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan nantinya orang yang dia itu melakukan perbuatan yang baik. Apa saja perbuatan yang baik? Hasanah, ya. Dia akan melihat, ini loh waktu saya berbuat baik dulu. Entah berupa perkataan, apakah berupa tenaga, apakah berupa yang lain. Dihargai oleh Allah Ta'ala. Dia melihatnya dan kemudian dibalas. Demikian juga, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Waman, dan barang siapa yang ya'mal, dia melakukan mithqala dzarratin syarran, hanya seberat dzarrah, seberat biji atom atau biji sawi saja, itu macam itu, ya rohu, dia akan melihatnya. Dan melihat kemudian ini nanti akan dipaparkan disebar di semua manusia. Ini loh, si fulan telah melakukan perbuatan yang seperti ini. Ya, tentu saja dikuyok-kuyok, disurai oleh banyak ahli yang menyaksikan itu. Nah, kalau sudah begitu, apa kesempatan kita? Tidak ada lagi. Sehingga kesempatan kita adalah waktu hidup di dunia, mana yang tidak baik diperbaiki, mana yang karena kurang paham difahamkan, yang tidak mengerti sama sekali diajari, biar mengerti semuanya. Tatanan Islam itu dipakai yang macam begitu. Dan sedikit tambahan lagi. Sebagian orang kadang-kadang merasa ikut pengajian saya sudah bosan. Kenapa? Habis pembicaranya membosankan. Tiap kali ada pembicaraan bicara tentang bersuci.
pakai air sakbak, bak mandi, terus begini begitu dan sebagainya. Jawabannya Yohanes, apakah kamu memang sudah tahu hukum-hukum itu seluruhnya? Ada cerita begini, saya dengar cerita. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, menyiarkan Muhammadiyah, ajaran Islam, lalu mengajar ngaji. Kali ini dibacakan surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul ma'un, dan seterusnya. Sudah selesai, pekan depan lagi baca itu lagi. Loh. Terus diulang, bulan depan barangkali ganti. Itu lagi yang dibaca. Loh, bagaimana? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Berikutnya datang disangkakan baca surat itu lagi, diterangkan lagi sampai 1 tahun kon. Tidak tahu apakah kok 1 tahun saja, mungkin 11 bulan lebih sedikit atau bagaimana, atau 1 tahun penuh 360 hari, 365 hari. Lalu ditanyakanlah kepada beliau, Pak Kiai, kok sejak kemarin dulu, kala surat ini lagi, habis sekarang surat ini lagi, itu Al-Ma'un lagi, Al-Ma'un lagi. Memangnya ada keutamaan apa? Kemujaraban apa? Kok harus diulang-ulang macam begitu? Yang saya paham, yang sampai kepada saya, jawabannya katakan, nah yang saya ajarkan tadi surat Al-Ma'un itu tadi sudah dipahami apa belum? Bahwa ada orang yang mendustakan agama. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang menterlantarkan anak yatim. Nah, anak-anak yatim di negara kita ini sudah diupaini apa belum? Wala yahudzu 'ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberikan makan pada orang-orang miskin. Sudah apa yang dilakukan untuk itu? Maaf. Kemudian waktu diperiksa atau memeriksa dirinya sendiri, dia dapati telepon kepada ini sekian kali, telepon ini sekian kali, nonton ini di di HP-nya sekian kali, sekian jam, dan seterusnya. Dan tatkala dihitung ternyata yang menuju kepada kebaikan itu justru terlantar, jumlahnya sangat terbatas, di samping dengan yang maksiat atau yang tidak ada gunanya. Itu macam itu. Nah, itu karena itu ayuhanas, perlunya kita ini semuanya bersiap-siap, saling mempersiapkan diri dan saling menolong untuk menyelamatkan diri kita sendiri, menyelamatkan saudara-saudara kita dari perkara-perkara yang tidak semestinya dijalani. Sebab itu akan membawa kita semuanya kepada menjalani keburukan kepada keburukan, menghindari keburukan, kita akan mendapatkan kebaikan. Itu macam itu. Masing-masing tentu sesuai dengan bidang yang dijalani, tapi semuanya ada hukumnya. Kalau tidak tahu, jangan hanyut mengikuti omongan orang. Katanya kalau begini nanti jadinya begini, kalau begini mesti jadi begini. Yang punya kepastian itu hanya Allah. Nah, tugas kita adalah mengamalkan apa yang sudah kita pahami, yang sudah kita kuasai, kemudian menularkan ini kepada saudara kita yang lainnya. Jangan sampai malah pertemuan kita, persaudaraan kita ini menjadi sebab bagi bertambahnya kemaksiatan. Jangan. Karena itu ya apapun juga, namanya anaknya sudah diajak ke pengajian, terus dipertahankan. Di sekolah ada pelajaran agama, ditanya lagi juga, apa yang kamu paham dari sana? Walaupun boleh juga dengan tanya matematika, kamu sudah paham seberapa? Dan seterusnya. Akan tetapi pada prinsipnya, orang tua berusaha mengawasi anaknya, mengarahkan anaknya untuk mendapatkan kebaikan.
Jangan sampai malah terjadi sebaliknya. Bukan kebaikan yang didapat, tapi malah justru keraguan-raguan atau malah kemaksiatan. Dan itu banyak terjadi. Nah, Yohanes yang bisa saya katakan, saya usulkan, saya sarankan, putra-putranya diawasi. Jangan sampai putra-putranya nanti lebih banyak sibuk bekerja yang tidak ada maknanya, bermain-main dengan HP-nya, ya, dengan segala macam yang ada di YouTube-nya kah, atau WA atau yang lain-lainnya. Jangan biarkan mereka tersesat ke sana, karena itu menipu dan merusakkan mental mereka. Tapi ingatkan mereka dengan Al-Quran, kepada Al-Quran. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, Anda bertanggung jawab atas kebaikan, keburukan anak-anak cucu Anda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrati. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan berada di atas fitrahnya. Bahwa abawahu alladhi yuhawwidanihi au yumatsiron au yumajjisanihi au yunasiranihi. Lalu kedua ibu bapaknya lah yang menjadikan dia itu seorang Yahudi, atau menjadikan dia itu Majusi, atau menjadikan dia itu Nasara. Akibat ulah orang tuanya, yakni tidak menjaga pendidikan anaknya, ajaran pendidikan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Tapi semuanya dilakukan dengan niatan ridho, mencari ridho Allah Ta'ala, ya, mendapatkan belas kasihan dari Allah Ta'ala. Belas kasihan dari Allah Ta'ala itu lebih besar manfaatnya buat kita daripada ikhtiar kita sebesar apapun juga. Bukan berarti ikhtiar tidak boleh dilakukan. Harus dilakukan juga. Akan tetapi jangan sampai justru karena ditambahi apa yang akan membantu kita, justru membuat kita semakin jauh dari Allah Ta'ala. Jangan. Kita kembalikan diri kita dan semua orang di sekitar kita bersama-sama untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai malah terjadi sebaliknya. Sebaliknya, kalau untuk kebaikan bertambah bosen. Tapi kalau untuk harta dunia bertambah tidak ada bosennya. Sebagaimana contoh ya, kalau sampean dodolan, jualan, punya warung atau apa, sudah waktunya tutup, mau tutup. Ada uang teko, Pak sebentar, jangan ditutup Pak, saya mau pesen ini ada makan sekian banyak sekian. Ya sini boleh. Diterima, padahal sudah waktunya tutup, dilembur. Sebaliknya sekarang kalau untuk akhirat, tidakkah kita begitu? Bahwa yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthil lailil akhir. Pemelihara kita, Allah itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Fayaquluan, dia berkata, anal malik. Saya ini raja. Ayo, man yas'aluni fa'utiyahu. Man yastaghfiruni aghfirullah. Siapa memohon ampun padaku tak berikan ampun. Siapa minta padaku tak beri. Macam begitu. Hatta yudi al-fajr. Sampai fajar terbit dengan terang. Apa yang kita lakukan pada waktu itu? Saya berdoa tidak harus malam hari, tengah hari. Waktu yang lainnya juga boleh. Boleh. Tapi pernah betul Anda berbuat di waktu yang lainnya? Sehingga ditawari waktu yang khos, yang sudah jelas akan diberikan saja malah keberatan mencari yang lainnya. Apalagi kalau nanti semakin terbukti mereka-mereka yang disekolahkan ke sekolah-sekolahkan itu hasilnya hampir tidak paham din sama sekali. Sebagaimana banyak terjadi, entah itu dalam bidang khutbah Jum'ah atau mengisi pengajian, atau malah juga mengisi pengajian di televisi misalnya begitu, atau karena yang lain yang seperti isam saja kemudian disiarkan misalnya. Apakah dia tatkala berbuat itu ingat bahwa dia harus mempersiapkan diri di akhirat nanti?
Apa yang sudah dia persiapkan? Apa yang masing-masing kita pribadi sedang mempersiapkan untuk menghadap Allah Ta'ala? Harta yang banyak itu sedikit, dan itu juga tidak akan dibawa kembali ke akhirat sana. Demikian juga dengan segala kebaikan yang lainnya, hendaknya tidak disombongkan, tidak dipamerkan kepada Allah, tapi hendaknya kita tawadhu, minta amalan kita itu diterima oleh Allah Ta'ala. Jangan malah terbalik. Yang mestinya kita itu berikhtiar dengan baik, kita tidak melakukan. Yang berdoa dengan cara baik juga tidak kita lakukan. Rugi kalau kita sampai melakukan yang demikian itu. Sementara amalan-amalan yang terkemuka, terpuji seperti itu nanti jangan-jangan dilakukan oleh orang-orang lain, sehingga posisinya terbalik. Terbalik apa? Sebab man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di falahu ajruh wa mislu ajri man amila bihi la yanqusu min ujurihim syai'an. Jadi seseorang tatkala sudah melakukan perbuatan itu yang baik, selama ini kita bicarakan yang baik itu, terus dia itu sudah tawakal pada Allah Ta'ala. Nah, nanti tatkala dia melakukan amalan yang orang lain tidak biasa melakukan, karena sunnah Nabi yang dilupakan, dia dengan sendirinya menghidupkan sunnah Nabi. Lalu dia melakukan satu perbuatan tadi, dia dapat pahalanya. Dia dapat pahala orang lain yang ketularan karena ini, entah karena diomongi, entah karena melihat perbuatannya dan sebagainya, tertarik lalu melakukan hal yang serupa. Maka dia mendapatkan tambahan sebesar pahala ini, tetapi tidak mengurangi pahala dia ini sedikit jua pun. Subhanallah, subhanallah. Demikian rupa itu kemurahan Allah pada kita semua. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi sikap yang seperti itu. Allah bersikap begitu lembut, murah pada kita. Kita mau mendapatkan itu, lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan kita berdoa pada Allah, bibirnya mengucapkan tapi hatinya tidak tahu apa yang dia ucapkan. Jangan sampai terjadi. Apalagi nanti isinya yang baca tentang azab, dia mengatakan Allah menunjukkan kesenangan. Dia tidak ada tuntunan. Nyenggai bacaan Al-Quran tidak ada tuntunannya. Kecuali yang ada seperti misalnya waktu membaca alaihissallahu bi'ahkamil hakimin bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ada hadisnya ditirukan begitu, disambungkan. Demikian juga dengan bacaan-bacaan yang lainnya yang ada. Jadi apa yang kita lakukan bukan sekedar apa yang kita mau. Yang kita maukan adalah yang dilakukan, diberikan contohnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lainnya. Itu yang perlu kita pahami. Ayuhan nas, barangkali yang terakhir yang ingin saya ingatkan juga, kalau para pejabat, entah itu gubernur atau bupati, saya pernah baca spanduknya, ambil kredit UKM usaha kecil menengah, kreditnya bunganya sangat kecil. Itu anjuran orang yang bodoh tentang syariat, walaupun dia gubernur atau bupati. Dia menganjurkan orang untuk berbuat kemungkaran. Utang duit dengan yang ada bunganya, ada ribanya, ada rentenya. Itu haram dilakukan. Diancam untuk akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya kalau nekat. Kalau tobat, ya sudah, pokoknya saja, modalnya saja diambil kembali. Yang lainnya tidak lagi diambil. Itu macam itu. Nah, tapi spanduknya Pak Gubernur, Pak Bupati misalnya gitu tidak begitu menganjurkan. Nah, kita harus menolak itu. Karena anjuran itu anjuran yang maksiat, yang tidak patut didengarkan maupun tidak patut ditaati. Nah, ayuhan nas, cara untuk orang
yang bukan kiai, bukan ustadz, bukan mubalik. Ya pengajian ini dijalani semuanya, jangan pilih-pilih pengajian ahad ini enggak, yang hadir ada orang itu, ada yang saya tidak mau. Jangan. Karena apapun juga Allah mengatakan fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'idi. Maka berikanlah peringatan dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancaman. Artinya kalau disampaikan kepada Anda, pada kita ayat Al-Quran itu sebagai peringatan buat kita, karena kita diyakini diharapkan menjadi orang yang takut kepada siksaan Allah, ancaman Allah. Sedangkan orang yang takut pada ancaman Allah itu tidak ada jalan lari kecuali kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Maka demikian juga anak-anak kita juga kita asuh. Ayo nak, ayo ke masjid beribadah yang baik supaya mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Kembali pada tadi, bolak-balik kok sing diudik-udik kuwi wae. Utang dikullah. Apa wae sing seperti saya katakan tadi, kalau itu ditanyakan pada siapa namanya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, jawabannya, lah sing wis tak amalke ndi? Bolak-balik al-ma'u. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wis tak amalne to. Kamu sudah ngapain ngurusi anak-anak yatim? Belum kamu lakukan. Di sampai juga nanti pada sholatnya masih lupa, lalai. Apa? Riak, kepengen dipuji manusia. Nah sekarang juga begitu. Kok bolak-balik diingat ya? Memang Al-Quran itu cuma Al-Quran, bolak-balik dari Al-Quran. Setiap kali, apalagi khotib Jumat, pidato, rungok. Kalau muni itakullahum, malah diguyu. Orang rungoknya malah ngerasani khotibnya. Kamu paham enggak maksudnya kalimat ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah. Apa itu takwa? Kan gitu tuh. Nah belum paham, diulangi lagi. Boleh kok tanya pada khotib Jumat, Pak Khotib, takwa itu piye tuh? Aku orang mudeng no. Boleh kalau betul tidak paham. Biar jelas. Tapi kalau ben Jumat dieling nih, Ahad kedua dieling nih, lagi Ahad siang dieling nih, di masjid juga dielingnya, pergaulan diingatkan, tapi tidak ada bekasnya. Lalu bagaimana? Nah kalau begitu ya sama saja. Kok kamu sejak kecil makan nasi itu tidak bosen-bosen itu? Bos mandek, ganti liane, ganti krokot apa suket murah, bingung. Kan tidak tahu. Ya. Yang penting itu kita sudah mendapatkan manfaat apa dari itu. Kalau kita tidak mendapatkan manfaat, rugi. Kenapa? Ternyata tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang takut kepada ancaman Allah. Celaka nanti. Sebab Allah menyatakan fadzakir bil Qur'ani, maka berikanlah peringatan dengan Al-Qur'an. Siapa? Man, orang yang yakhafu wa'idi, takut pada ancaman. Saya takut pada ancaman Allah. Diingatkan harus begini. Ya, sami'na wa ata'na. Kami kerjakan ya Allah. Dilarang begini begitu. Oh ya sudah, saya berhenti ya Rabb, tidak akan melanjutkan perbuatan seperti itu tadi. Semuanya itu macam itu. Semuanya mengembalikan urusannya kepada Allah. Maka demikian juga akhir dari apa yang saya sampaikan kali ini, apa yang saya sampaikan semuanya saya titipkan, saya kembalikan pada Allah Ta'ala. Dengan permohonan kiranya Allah berkenan untuk membukakan hati kita, membersihkan hati kita ini dari gil, hasad, penyakit-penyakit hati dan kekotoran jiwa yang lainnya. Dan Allah memberikan kefahaman, kesabaran dan kekuatan pada kita semuanya untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum bubaran ada dua perkara juga barangkali ya. Yang satu barangkali ada yang akan ditanyakan apa yang saya sampaikan tadi ya. Kalau ada silakan, kalau tidak ada saya meninggalkan tempat. Yang kedua, sebelum meninggalkan tempat saya minta nanti bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang belum mengambil air wudhu, kemudian silakan untuk mensolatkan saudara kita Bapak Abdul Wahid yang tadi sudah dikebumikan sekitar jam 7 ya. Saya sendiri dengan beberapa mensolatkan di sana ya sudah. Jadi tidak perlu mengulang lagi ya.
Nanti salah satu siapa imam yang di sini yang belum mensolatkan menjadi imam sholat gaib. Bagaimana hukum sholat di kendaraan umum seperti bus dan pesawat terbang? Apakah harus menghadap ke arah kiblat? Jawabnya adalah orangnya tetap pada waktu mulai menghadap ke arah kiblat. Satu, kalau yang di pesawat terbang, ya gambarnya ini Ka'bah, nah menghadap ke puncaknya sini. Kalau dari sini menghadap ke sana, di sini menghadap ke sana. Nah kalau pesawat terbangnya malah ngungkuri atau nyamping bagaimana? Yang disuruh menghadap ke kiblat bukan pesawat terbangnya tapi orangnya. Waktu terbang ke sana, kiblatnya kemana? Ke sana. Ya duduk menghadap ke sana. Kalau duduk atau berdiri menghadap ke sana. Kalau bisa, kalau tahu. Tidak bisa berdiri ya sambil duduk. Tapi ada pesawat terbang, saya pernah mengalami juga, menyediakan ruangan khusus untuk musola, untuk sholat. Kalau waktu tiba waktunya sholat. Ya? Itu macam begitu. Lalu, kalau tidak tahu sama sekali arah kiblatnya, ya sa'ara aire. Walillahil masyriqu wal maghrib. Tapi di ayat yang lain juga wa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kamu menghadap ke arah mana saja itulah Allah ada. Ya. Kalau tidak tahu sama sekali menghadap itu boleh. Lalu sebaliknya kalau ternyata di kendaraan umum itu masih nanti ada waktu berhenti dan ada waktu sholat, ya lebih nyaman dilakukan tidak di atas kendaraan tapi tetangga sudah turun supaya tidak berhenti, maksud saya ya tidak turun berhenti sehingga tidak kesulitan untuk melakukan sholatnya itu tadi. Mudah-mudahan cukup jawaban tersebut. Ada pertanyaan mangsaku takon perkara agama. Apakah Ustadz ada hubungan kerabat dengan Kiai Haji Imam Ghazali Jamsaren Solo? Saya koreksi, di Solo Kiai Ghazali bukan di Jamsaren. Yang Jamsaren bukan Kiai Ghazali. Yang Kiai Ghazali cuma satu, itu satu ahli hadis. Beliau ini sahabat Pak D saya, sahabat paman saya, sahabat bapak kandung saya. Dia ini guru ngajinya ibu kandung saya. Saya punya ibu kandung cuma satu, sampean juga. Cuma mungkin ada yang punya ibu tiri. Saya tidak punya ibu tiri karena bapak saya menikah selama hidupnya cuma punya satu istri. Itu pun juga meninggal dalam usia yang relatif muda. Konon katanya sekitar 43 tahun. Konon. Saya ditinggal mati umur 3 tahun. Adik saya umur 1 tahun waktu itu. Okay? Jadi kalau hubungan kerabat dengan Kiai Ghazali di Solo tidak ada. Tapi ibu saya murid beliau. Saya pernah ketemu muka dengan beliau. Diajak sowan. Beliau sowan menghadap gurunya itu tahun, kalau tidak salah tahun 68 sebelum beliau wafat. Beliau wafat itu seingat saya tahun 68. Saya masih di Jawa Timur, di mana? Di Pamekasan sana waktu itu dinas saya. Ya. Ya. Apa mau ada tanya apa? Tanya nasab ada yang diperlukan? Ya. Boleh, tidak apa-apa. Sudah ya, mudah-mudahan cukup. Kiai Ghazali itu salah satu dari ahli hadis ya, di Indonesia. Konon yang dikenal, konon yang saya tahu sama yang berita pada saya itu, nomor 1 Kiai Ghazali, yang nomor 2 Kiai Munawar Khalil. Kiai Ghazali di Solo, Kiai Munawar Khalil itu di Semarang, kemudian yang ketiga Kiai Maksum di Yogyakarta.
Walaupun Kiai Maksum sempat hijrah ke Makassar, kemudian bergabung dengan Kahar Muzakkar. Waktu Kahar Muzakkar melakukan perang melawan pemerintah RI pada waktu itu. Berikutnya, 3 anak laki-laki dapat warisan sebuah rumah. Rumah tersebut dibeli oleh salah satu dari anak tersebut, disusui dengan uang pinjam dari bank. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana hukum uang tersebut untuk 2 saudaranya yang menerima uang tersebut? Halal atau haram uang tersebut bagi 2 saudaranya? Ini uang dalam arti mata uangnya itu ya tidak ada ketentuannya, ya boleh saja. Kalau dulu uang itu, mata uang itu emas, perak, dinar, dirham, ya. Ada yang lain abot pirang-pirang, terus juga kertas saja jaminannya emas dan perak dan seterusnya. Nah, kemudian tentang transaksinya tadi. Seseorang menjual sesuatu barang. Maka nomor 1, zatnya barangnya tadi haram apa halal. Kalau zatnya tadi halal, ya sudah, tidak ada masalah. Cara menjualnya halal apa haram? Kalau cara menjualnya dengan jalan yang haram, ada gharar atau ada pakai bunga, ada tipuan atau pakai riba karena utang gitu ya. Atau emas dibeli secara utang, haram, tidak boleh. Itu caranya. Menjual emas harus kontak. Jadi tidak ada, kalau ini berasnya tak beli ya berapa, 1 kilo. Ya saya bayar bulan depan, enggak. Oh tak bawa pulang dulu sampai di rumah duitnya saya kirim, tidak boleh. Emas itu dan perak itu belinya harus kontak. Yadan biyadin. Ini barang, ini uang, jreng. Nah sudah. Itu syariat mengatur begitu. Sekarang kalau rumah boleh. Jadi sekarang kembali tadi, yang saudaranya yang menjual atau yang disusui tadi, dia menjual barangnya itu barangnya siapa? Ya yang saya jual barang saya, yang mana barang kamu itu? Ini supaya berhati-hati sekaligus tentang bagian waris. Ini tadi dikatakan di satu rumah dibagikan pada anak 3 laki-laki. Sudah dipotong belum? Apakah rumah ini meski tidak uang dulu? Padahal orangnya sudah meninggal. Saya ulang ya, orangnya meninggalkan rumah ini, meninggalkan anak, tidak ada lain kecuali 3 anak laki-laki mungkin begitu ya. Terus jadi dibagi 3, ya sudah. Sekarang ini rumah ini disusui baik. Tidak boleh. Kenapa begitu? Karena ini bukan miliknya. Anaknya A, B, C. A paling kaya, mau nomboi, tak tukuni, gitu ya. Terus bilang pada B dan C, Dek, B, tak kecuali iku omahe iki regane 3 miliar. Wesnya awakmu tak kei 1 miliar. Ya, iki tak ada. Ya. Yang dijual apa? Yang dibeli apa? Yang dibeli rumah itu punya siapa? Punya kami bertiga. Lah ya punya kami bertiga sejak kapan? Ya sejak bapak mati tidak otomatis. Waktu si bapak tidak ada, harta ini harta warisan, harta waris yang harus dibagi. Tapi apa betul nanti dulu bapak punya utang apa tidak? Punya utang, dipotong hutangnya dulu. Bapak ninggalkan wasiat soal harta apa tidak? Ada, dipotong dulu untuk wasiat itu. Sisanya itu baru dibagi. Ya sudah, tidak ada utang, tidak ada wasiat. Rumahnya betul sudah ini begini baik. Jadi rumah ini milik siapa? Milik bapak. Milik bapakmu kok todol. Paham maksudnya? Paham? Ini kan bapaknya ini punya bapaknya toh. Terus
Yang satu si A tiba-tiba kok ngedol. Ya bapakmu gugan sik yang ngono carane. Ndak terus gimana usah tersep ya. Ini harta sebelum dibagi itu bukan harta mereka bertiga, ndak. Ini kalau sudah dibagi, ini bagian kamu, ini bagian kamu, ini bagian. Ibarat sapi gitu, ibarat sapi. Warisannya mau sapi situ. Anak itu loh, dibelah, didol atau dibelah. Terus agak dibagi nih gini. Dijual, laku. Itu juga rumah ini. Dijual, laku 3 miliar, betul. Kamu 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Itu baru bisa. Kalau ini sudah dibagi. Kan belum dibagi tidak bisa. Dijual langsung tidak bisa. Bolehnya dijual tatkala dibagi lebih dahulu, dijual ke sana luar. Begitu juga untuk dibeli oleh si A tadi. Dibagi dulu, sesudah dibagi baru. Bagi endi bagianmu sing endi. Kebanyakan orang ini sudah dibagi 3. Rumahnya ini ya. Kok ini ramu. Masjid iki. Itu rumahnya gitu aja biar sedot. Endi warisannya bapakmu? Iki. Sudah dibagi 3 sudah. Bagian mau mana? Ya iki sepertelon. Yang mana? Kamu tidak bisa menunjukkan. Orang boleh menjual itu kalau memang dia memiliki dan menguasainya. Karepe memiliki dan menguasai itu piye to? Ini saya punya burung kutut. Terus tak pakani ucul yang kebon. Itu kutut saya memang beli dulu, misalnya gitu atau nangkap itu. Mas dukun kututku ya apik bilang sak yuto ben sak yuto. Lah bareng nang kebon kun. Ya bayar. Enggak boleh tidak sah itu. Nang kondo bayar wa kututku gitu kunen kuwi kok barang anu dicekelen dhewe nang kebon. Lah cekel napa? Itu blok mabur disiki kucing amblas. Enggak bisa. Dia harus pegang kuasa, dia serahkan. Rumah ini juga begitu. Jadi bagaimana? Dibagi dulu bagine piye. Itu untuk nomboi, maka dia harus itu menguasai tadi. Ini tidak mudah. Nah, terus piye carane? Lo kalau coro di luar ini sertifikatnya dibalik dulu atas nama mereka bertiga. Dan ini prosesnya memang begitu. Kemudian dipecah jelas batas-batasnya. Baru boleh. Jadi begitu nomboi begitu saja itu tidak boleh. Ini supaya difahami. Jadi bolehnya menomboi dia itu ya tatkala dia sudah menguasai barang tersebut. Bukan kok tidak menguasainya kemudian dia mengatakan bahwa ini bagian saya. Karena yang bagian yang dijual itu bukan merupakan bagian dia. Barangnya harus dia terima lebih dahulu. Sesudah dia terima, dia kuasai, kemudian dia baru bisa dilakukan. Baru jawaban pada pertanyaannya. Terus yang dia mau bayarkan tadi adalah duit yang dia pinjam dari bank. Si peminjam itu sudah menghalalkan barang yang haram. Tatkala dia menggunakan itu, duit itu bisa untuk beli makanan, minuman, barang, rumah, dan semisalnya. Cuma hukumnya menggunakan duit itu tadi seperti memakannya. Karena menggunakan itu. Bisa. Maka penggunaan itu juga sama dengan memakannya. Seperti alladzina ya'kuluna riba, memakan riba. Kan bukan duitnya yang diemplok. Menggunakan duit tadi entah untuk beli makanan atau yang lainnya. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, memakan harta anak yatim dengan zalim, kebone dipek, tidak dimplok, dan tidak dijual, dikuasai, dia gunakan sendiri. Itu memakan harta yatim dengan anak yatim dengan haram. Demikian juga tatkala dia utang ke bank dengan anak tadi, jangan bilang tidak ada anak, enggak. Tipuan, semua ada mananya, ada ribanya. Maka dia sudah sama dengan memasukkan api ke dalam perut dia sendiri. Haram.
Tetapi untuk orang yang menerima pembayaran dengan cara halal, misalnya dodol soto lewat sini, ya, dodol roti lewat sini, orang tadi beli bayar uangnya dari mana bukan urusan penjualnya. Mungkin pegawai bank kena belanjanya naik kongon bank, ya tetap tidak apa, duitnya tidak ada karena bukan duit yang dia terima dari riba. Penjual rotinya menyerahkan roti dan menerima pembayarannya, ya. Jadi tidak terkena keharaman tadi. Jawabannya kalau begitu boleh dari segi dia menerima pembayaran. Kalau tidak, betapa sulitnya. Kalau sopir taksi ada penumpang mau kemana Pak? Surabaya. Kerjanya apa sampai? Duitnya dapat dari mana? Loh, kok takon? Enggak, masalahnya haram apa enggak? Ya, enggak ada yang bisa naik kalau gitu. Loh, kamu kerjanya apa? Duitnya dari mana? Ini duit yang kamu terima itu betul ya? Yang dari halal ya, tidak yang haram ya. Masa begitu? Kan enggak mungkin toh. Yang jelas transaksinya tadi. Saya menerima bayaran karena saya memberikan jasa, tenaga atau barang untuk dia. Ya, tidak ada masalah. Cuma jadi yang menggunakannya tadi itu haram, dan saya ingatkan, wahai 3 bersaudara, jangan mau ambil uang dari bank, ya ini maksudnya utang, maksud saya utang dari bank. Itu ada, walaupun bukan dari bank, kalau ada bunganya, ada ribanya, ada tambahannya dengan namanya uang administrasi atau uang nyasar atau apa, tetap itu semuanya haram. Baik sebelumnya atau pada waktu transaksi maupun sesudahnya, itu semuanya haram. Oke? Kalau masih ada yang kurang jelas, mudah-mudahan cukup. Kalau pada kejadiannya boleh saya ditelepon, saya jawab, saya jelaskan. Kalau pas ada kejadiannya. Oke? Berikutnya, mudah-mudahan yang terakhir, dulu saya pernah mendolimi seseorang. Dia juga mendoakan sesuatu yang jelek-jelek atas saya. Setelah lama saya menyadari kesalahan saya dan ingin meminta maaf serta keridhoannya. Tetapi saya tidak bisa menemukan orang itu karena sudah pindah tempat kota atau pindah alam, tak ngerti dia. Dan tidak ada keluarga yang bisa ditanyai keberadaan orang ini. Bagaimana cara saya meminta maaf pada orang ini? Lalu apa doa orang ini tetap mengena pada saya? Kemudian bagaimana cara saya bertobat agar saya tidak dituntut di akhirat nanti? Masya Allah, alhamdulillah orang sudah menyadari kesalahannya. Di surat Ali Imran maupun surat-surat yang lainnya kita dapati. Di antaranya saya potong pendek saja sebelumnya ya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah. Dan tidak ada yang bisa menghapuskan dosa-dosa itu selain Allah. Tetapi kalau orang itu ada, masih hidup, Anda punya kewajiban berikhtiar untuk dia minta maaf kepada dia, gitu loh ya. Itu hak, orang ulama mengatakan hak adami. Seperti sampean punya utang, minta ampun pada Allah, tobat pada Allah, tapi utangnya ya bayar, gitu loh. Harus dibayar, orangnya sudah mati, kuburannya orang ngerti, gitu ya. Terus keluarganya mana saya juga tidak tahu bagaimana caranya. Ada 2 perkara untuk kita yang belum menjalani, tidak menjalani seperti itu, maka ambil pelajaran. Jangan melakukan hal-hal yang seperti itu, mendolimi orang, gitu ya, mengambil hartanya atau memukulnya dan semisalnya. Kalau sudah gitu sulit. Yang nomor 2, untuk Anda kalau betul sudah melakukan yang seperti itu, lalu lakukan taubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Allah mengatakan, tubu ilallahi taubatan nasuha, asallahu ayyukaffira ankum sayyiatikum. Taubatlah kalian itu kepada Allah dengan taubat yang sebaik-baiknya, yang sebenar-benarnya.
nanti Allah akan menghapuskan dari kamu kejelekan-kejelekan kamu. Perbuatan orang bertobat itu tidak cukup dengan mulutnya. Allahumma inni tubtul ana la arji'u ilaiha abadan. Ya Allah, aku tobat kepadamu sekarang ini. Aku tidak akan kembali pada perbuatan itu selama-lamanya. Tetapi bukan hanya omongan tok, tapi dengan keyakinan, dengan hatinya, dengan kesungguhan. Lalu kelengkapan dari taubat itu ialah tabu wa aslahu. Lalu memperbaiki perbuatan, memperbaiki amalan. Memperbaiki bagaimana? Dulu melakukan perbuatan dosa besar, sekarang perlakukan kebaikan sebanyak-banyaknya kepada orang yang pernah jadi korban penzaliman kalau ada, atau kerabatnya atau temannya. Demikian juga kepada manusia yang banyak ini. Lakukan perbuatan baik sebanyak-banyaknya dengan penuh keikhlasan karena Allah. Kemudian yang ketiga, wabayanu, dan kalau ada orang yang melakukan hal yang serupa atau dikhawatirkan melakukan perbuatan yang serupa, diingatkan, diterangkan kepadanya bahwa itu tidak boleh dilakukan. Begitu saja. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.